Halo guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul tahun 2023. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan sekte yang mengadakan ritual pemakaman jenazah. Film pun dimulai berlatarkan di tahun 96. Hau kecil ditunjukkan katalis dari daun lontar dan langsung diaplikasikan oleh eyangnya. Hau kecil yang belum paham pun memilih main dengan Rida, meninggalkan si eyang sampai-sampai daun lontarnya terbang. Tahun 2013, Hau dan Rida terlibat seminar tentang retrokognisi, yaitu suatu keadaan di mana kita bisa mengetahui kejadian di masa lampau. Untuk melakukannya diperlukan sebuah katalis berupa benda dari masa lampau yang merupakan milik dari si subjek. Satu pertanyaan pun terlempar, yaitu pernahkah ada kejadian di mana pelaku retrokognisi itu tidak bisa kembali dari masa lalu? Ini merupakan kejadian yang dialami eyangnya Hau. Tak panjang lebar, Rida berinisiatif mengakhiri seminarnya dan semua pulang. Hau didatangi keluarga Sujat Miko yang minta bantuan mencari anaknya bernama Sari yang sudah hilang selama 2 hari dengan metode retrokognisi. Maka Mas Hau yang bisa membantu kami. Malam hari mereka langsung ke sekolah menemui wali kelasnya Sari bernama Buati. KP kali ini adalah lab menjahit. Hau pun duduk di salah satu meja dengan katalisnya, yaitu sebuah gunting. Kamera disiapkan Rida sehingga Hau bisa melakukan retrokognisi. Sekali kedip ia melihat semua orang mematung, termasuk dirinya sendiri. Terlihat Sari sendirian di lab. Buati sudah mengingatkan pulang, namun Sari masih kekeh menjahit. Tiba-tiba terdengar suara gedoran pintu yang setelah dibuka Hau tidak ada siapa-siapa. Hau pun menutup kembali dan melanjut menjahit. Tiba-tiba lampu mati. Pocong gundul menampakkan diri membuat jari Sari terluka. Disinilah Sari langsung kabur. Begitupun dengan Hau. Ia mencabut jarumnya dan tiba-tiba Hau diseret menuju sebuah sumur yang kemudian ditutup. Hau sadar dan langsung mengajak semuanya ke halaman belakang sekolah. Sumur yang dimaksud dibuka. Benar saja ada Sari di dalamnya. Lagi-lagi Hau memilih turun mengevakuasi Sari. Dengan tali tampar Sari ditarik ke atas duluan. Tak sengaja kacamata Hau jatuh. Tiba-tiba giliran Hau yang diangkat keluar, semuanya pun pulang. Saking terkuras energinya sampai-sampai Hau tertidur di perjalanan. Esoknya Hau ziarah ke makam si eyang membawa kue wajit. Di sini ada juru kunci makam yang memanggil Hau. Tiba-tiba ia sudah dalam keadaan terpocong dengan si juru kunci yang menumpahkan tanah. Untungnya hanya mimpi. Hau pindah ke kamar langsung disambut ceceran tanah kuburan. Hal ini bisa jadi pertanda jika si pocong berbalik mengincar Hau. Gak sengaja Hau melihat si juru kunci makam dalam mimpinya sedang masuk ke ruang ganti. Didengkek dari bawah, lagi-lagi berceceran tanah kuburan. Tirai dibuka oleh Hau namun gak habis-habis sampai akhirnya seakan-akan si guru kunci masuk ke dalam cermin. Itu adalah Rida. Menurut Rida, ini semua karena Hau menyelamatkan Sari yang merupakan mangsa si pocong. Kembali ke Sari di mana ia dalam sumur, jarinya benar-benar dimangsa si pocong. Keadaan realnya Sari bobo cantik dikagetkan oleh bayang-bayang si pocong. Datanglah Bu Sujat Miko mengganti perban di jari Sari. Menurutnya jari luka seperti ini adalah inceran bagi para pelaku pesugihan. Selesai seminar, Hau mendapat telepon dari Bu Sujat Miko guna mengkonsultasikan keadaan Sari yang selalu melihat si pocong ketika dirinya menutup mata. Diceritakan sebelum Sari hilang, ada siswa lain yang sudah hilang dahulu. Satu siswa hilang ketika sekolah baru berdiri dan satu lagi hilang 10 tahun lalu. Sampai sekarang keduanya belum ditemukan. Sepenuh hati Hau bersedia menyelesaikan masalah ini.
Hao dan Rida OTW menuju rumah mantan penjaga sekolah bernama Pak Saman yang diceritakan. Ia juga mengetahui kejadian ini. Inilah orangnya. To the point, Hao menceritakan kronologinya. Scene flashback, ternyata Pak Saman ini adalah anggota sekte di scene awal dengan guru bernama Walisdi. Hal yang mereka cari adalah kekayaan dengan perantaraan menyantet orang. Hanya Walisti. Aksinya mulai Seiring waktu, sekte ini diketahui pihak berwajib sehingga mau nggak mau, Walisdi melakukan perjanjian pamungkas dengan Banaspati demi membuatnya hidup abadi. Mendengar hal ini, Rida memilih mundur ngajakin pulang. Sementara Pak Saman yang mengambil sekop dicegah oleh anaknya bernama Risma. cawe-cawe babiki. Menurut Rida, mereka sudah terlalu jauh. Bahkan retrokognisi pun tidak bisa menyelesaikannya. Pak Saman menjelaskan jika di atas kuburan Walisdi dibangun sekolahnya Sari. Hal ini malah memudahkan Walisdi mencari korban dengan syarat berweton. Tiba-tiba terdengar suara dari bagasi mobil padahal nggak ada apa-apa. Hao kembali seperti biasa, mobil gak bisa nyala. Dari belakang muncul si pocong gundul yang melompat-lompat di langit-langit mobil. Beruntung mobil nyala sehingga mereka bisa sampai sekolah. Sayangnya Pak Saman harus berakhir duluan. Gak lama Hao sampai di kejadian di mana ia terlibat dalam ritual sekte. Giliran Walisdi ia malah ditumbangkan. Jenazah Walisdi pun dimakamkan dengan kondisi gundulnya dibuka. Keadaan realnya pocong gundul sudah di belakang Hao. Di rumah, Rida mencari Hao yang ternyata belum pulang. Kecemasannya membuat Rida ikutan ke sekolah. Tadi Hao sudah ngabarin ibu. Dalam keadaan gak sadar, Hao dibawa melayang dimasukkan ke dalam sumur untuk dihisap sukmanya oleh si pocong gundul. Hampir setengah badan sudah terhisap, Rida baru datang. Ia mengambil tali guna ikutan turun menyelamatkan Hao. Sampai di dasar, beruntung Rida berhasil menyadarkan Hao. Pocong gundul itu nggak pakai lama keduanya naik. Rida sampai atas. Namun kaki Hao dililit tali yang membuat Hao kembali ke dasar. Tiba-tiba keluar mata air yang menenggelamkannya. Disinilah sepocong gundul menampakkan diri. Bawang putih Rida menghentikannya sehingga Hao bisa naik. Tali si pocong gundul hanya terbuka satu, sehingga mereka harus membuka semuanya untuk melenyapkan kekuatannya. Kuburan Walisdi ditemukan. Mereka melindungi diri dengan lingkaran garam sebelumnya akhirnya mengeduknya. Sebuah papan ditemukan dengan kondisi jenazah Walisdi yang masih baru. Masalah datang ketika tali pocong sangat keras. Kebetulan di sana ada keris yang kali ini bisa memutuskan tali pocongnya. Satu yang gak mereka sadari yaitu ketika air memutus lingkaran garam mereka hingga si pocong gundul datang. Rida membuatnya kembali, namun si pocong gundul keburu mengajak Hao bersemayam. Sekuat tenaga, Rida mengeduk menyelamatkan Hao, untungnya berhasil. Tak henti-henti si pocong gundul menyerang Rida. Tinggallah Hao sendiri yang sukmanya masih berusaha dihisap. Keberuntungan di pihak Hao karena ia berhasil memutus tali pocong terakhir. Sehingga semua selesai ditandai dengan jenazah Walisdi yang berubah jadi tulang belulang. Terakhir Hao nyamperin Rida yang terbujur kaku. Di ending mereka memakamkan Pak Saman. Sari sekeluarga juga senang karena bisa hidup tenang. Pelajaran yang bisa didapatkan Hao adalah kemampuannya bisa digunakan untuk menolong orang. Dan film pun berakhir.